Sikap yang kedua adalah sikap meremehkan. Jadi ada ifrat, ada tafrid, ada gulu berlebihan, ada pula meremehkan. Dua-duanya juga tercela. Bagaimana bentuk meremehkan Nabi? Banyak manusia yang menganggap perkataan Nabi itu selevel dengan perkataan manusia lain, atau boleh jadi perkataan Nabi dijadikan di bawah, di atas, di bawah perkataan orang lain. Ini tercela. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah mengatakan di dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menyamakan, perhatikan, menyamakan saja dilarang. Jangan kalian menyamakan, menyetarakan perkataan manusia dengan perkataan Rasul. Menyamakan tidak boleh. Bagaimana dengan meletakkan perkataan Nabi di bawah? Contohnya, di bawah Nabi berkata seperti ini, ndak boleh awak mengarajuan modai kokodo. Katanya Ustaz pula ada boleh mengatakan? Boleh katanya, ndak ada. Tak boleh kita umpama tak boleh laki-laki bersalaman dengan wanita. Kenapa? Nabi melarang. Di dalam hadis Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, inni la usafihun nisa, aku tidak bersalaman dengan para wanita. Bahkan diancam oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang lainnya, la yat'ana ra'sa ahadikum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillala. Andaikan ditusuk kepala salah seorang di antara kalian dengan besi yang tajam, dengan jarum yang tajam, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ketika kita sampaikan hadis ini, apa katanya? Oh, Ustaz Fulan tu yang followernya banyak, kemarin nampak dia bawa foto-fotonya jo apa? Jo ibu-ibu majlis salim. Salaman sekadar. Gitu. Bergetar ketika bawah. Galak lu Ustaz tu. Berarti boleh itu. Coba lihat, Nabi melarang, justru dia mengalahkan perkataan Nabi dengan perkataan Ustaz Fulan. Ini adalah bentuk kecerobohan dan penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Nah, atau boleh jadi dalam bentuk meremehkan Nabi SAW, mengambil perkataan Nabi sebahagian, namun sebagian yang lain ditinggalkan. Ini juga bentuk meremehkan Nabi. Kalau urusan riba, itu bukan main kencangnya. Riba haram. Nabi berkata begini. Tapi giliran akidah justru ditinggalkan akidah Nabi. Imam Al-Ash'ari berkata begini. Ulama fulan berkata begini. Bama dikatakan Nabi SAW mengharamkan riba. Mantap tu, sepakat. Bagaimana kita bersemangat menyelamatkan Al-Quds, karena Al-Quds adalah hadis masjid yang disebutkan oleh Nabi di dalam salah satu 3 masjid yang mulia. Bawa kini wa salamin Al-Quds ko. Ayo kita bersama-sama menyelamatkan Al-Quds. Tapi giliran akidah tidak. Dia mengambil akidah bukan akidah Nabi. Ini adalah bentuk kecerobohan dan meremehkan Nabi atau meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga dilarang. Allah mengatakan apa? Di antara bentuk sifat orang-orang yang tercela adalah beriman kepada yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada sebahagian ayat yang disampaikan Allah dan Nabi, tapi kafir kepada sebahagian yang lain. Nabi mengatakan, saya meyakini Allah itu di langit. Aamintum man fis sama? Apakah kalian tidak beriman kepada zat yang ada di langit? Kata Ustaz Fulan kau, kalau dalam masalah itu tak bisa ikut Nabi dah. Ikut siapa? Imam Al-Ash'ari. Akidah Ahlussunnah sebenarnya. Betul. Ini namanya apa? Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman kepada satu bagian dari bagian agama, tapi di sisi lain mereka kafir. Ini juga tidak boleh, tercela. Atau contoh lain, Nabi berkata begini, ndak doh, adik awak merdeka tradisi awak di negara dia merdeka kok. Tak bisa awak apa dok tinggal ya. Ndak, Nabi berkata begini Pak. Nabi melarang perbuatan tradisi seperti ini. Contoh, umpama Nabi SAW beliau membenci apa contohnya? Beliau melarang awak untuk doa bersama. Tak ada Nabi melarang doa bersama. Pernah Nabi melarang doa bersama? Tak pernah. Tak pernah Nabi melarang doa bersama. Ada hadis Nabi melarang doa bersama? Tak.
Kenapa? Karena doa itu ibadah. Karena doa itu ibadah. Dan doa itu karena ibadah, maka yang ditanya adalah contoh, perintah. Sekarang Nabi ada memerintahkan tak? Ada nak Nabi mencontohkan doa itu harus berjamaah kecuali di dua keadaan? Kecuali di khatib Jumat atau di doa istisqa. Selainnya ada tak? Tak ada. Berarti jangan ditanya larangan. Karena larangan akan ketemu. Hukum asal ibadah jangan tanya larangan. Yang ditanya adalah mana contoh? Mana petunjuk? Mana dalil? Kalau mau ditanya larangan dari dahulu sampai hari kiamat enggak ada larangan. Nabi melarang doa berjamaah, enggak ada. Kenapa? Ibadah. Urusan ibadah yang ditanya bukan larangan, tapi yang ditanya perintah. Mana perintah? Mana dalil? Tapi kalau urusan dunia baru ditanya larangan. Apa kini pakai baju biru? Bapak pakai baju biru. Tak boleh dah. Tak bisa. Tak boleh pakai baju biru. Tanya, mana larangan? Baik, mungkin baju kau diambil dengan cara korupsi. Baru larangan tu, terlarang. Kenapa? Ini bagian dunia. Faham? Contoh yang lain, umpama Nabi kita SAW, beliau melarang untuk tidak melakukan ziarah kubur bercapek-capek sampai mengeluarkan uang, biaya yang besar-besar. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak boleh seorang muslim mereka menyengaja melakukan perjalanan bercapek-capek, safar, habis uang, habis waktu, meninggalkan anak isteri untuk mengunjungi kuburan-kuburan atau masjid-masjid kecuali 3 masjid. Apa itu? Masjid hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. 3 kau nak mulianya. Kalau 3 kau nak kunjungi, boleh. Habis uang, habis waktu nak apa? Ibadah. Nabi ni menyebut. Tapi kok pailu awak ke kuburan, umpama ke Masjid Sunan Bonang yang di sana ada umpama kuburan syekh, kuburan wali, diikat dengan nama wisata religi. Nabi melarang. Kata orang kau, ini sudah kebiasaan kami, ini sudah turun-temurun dari nenek moyang kami, ini sudah menjadi budaya, bahkan ini proyek bisnis kami. Bagaimana kami mau meninggalkan? Coba perhatikan. Dia membantah sabda Nabi dengan apa? Dengan kebiasaan dan budaya. Ini adalah orang yang ceroboh, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.